Hello guys, kalian sudah pasti tahu dong mengenai jenis-jenis animasi? Yap, di sini kita ada dua animasi nih, animasi 3D dan animasi 2D. Berikut 3 tahap pembuatan animasi. Pertama, praproduksi, kedua, tahap produksi, 3, pasca produksi. Hal yang perlu diperhatikan saat product preparation. Pertama, pipeline, kedua, membuat dan mapping storyline, ketiga, merancang storyboard. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, pipeline. Pipeline adalah alur produksi dalam proses pembuatan film animasi. Terdapat 2 jenis pipeline, yaitu pipeline 2D animasi dan pipeline 3D animasi. Teknik yang dilakukan pada pipeline 2D ada 2 jenis, yaitu celluloid atau konvensional dan komputer ataupun digital. Persamaan antara teknik celluloid maupun teknik digital adalah pada tahap praproduksi terdapat ide cerita, skenario, konsep art, storyboard, casting and recording, musik dan sound effects. Lalu yang kedua tahap produksi, terdapat layout, key motion, in between, cleanup, background, celluloid atau scanning, lalu ada coloring. Dan tahap terakhir nih yaitu pasca produksi, terdapat composite, editing, rendering, pemindahan film ke dalam roll film untuk teknik konvensional, dan VCD atau DVD untuk teknik digital. Lalu perbedaannya adalah celluloid menggunakan teknik celluloid atau ditransfer ke atas plastik transparan. Lalu pada teknik digital menggunakan teknik scanning ataupun draw on. Lalu untuk pipeline 3D sebenarnya tidak jauh beda dengan pipeline 2D. Yang membedakannya adalah pada tahap praproduksi dan produksi. Pada tahap praproduksi terdapat animatic storyboard. Apa sih itu animatic storyboard? Sebelum itu, yuk kita bahas dulu apa sih itu storyboard. Storyboard adalah gambar sketsa yang dibuat pada panel berbentuk segi 4 yang disusun berurutan dan saling berkelanjutan membentuk alur cerita sesuai naskah. Nah, storyboard sendiri memiliki 3 jenis. Apa aja ya? Yang pertama adalah thumbnail storyboard yang berbentuk panel sketsa sederhana. Kedua, rough storyboard, masih berupa gambaran kasar. Ketiga, cleanup storyboard, adalah storyboard yang sudah jadi. Storyboard juga memiliki beberapa elemen. Pertama, basic figure. Kedua, perspective. Ketiga, blocking and point of interest. Keempat, framing. Kelima, action line. Keenam, direction. Ketujuh, angle. Dan yang terakhir adalah kreatif dan komunikatif. Adapun kriteria storyboard yang baik, apa aja sih? Pertama, simple drawing. Kedua, pengingat adegan. Ketiga, memuat fitur-fitur dasar seperti basic figure dan perspektif. Keempat, penambahan dialog dan timing. Kelima, disesuaikan dengan metode yang sudah ada ataupun konsisten. Jadi, animatic storyboard adalah prototipe sebelum cerita yang asli dibuat untuk memastikan bahwa cerita sudah sesuai dan waktunya sudah tepat. Proses animatic bisa dilakukan menggunakan komputer dengan software editing seperti Adobe Premiere ataupun Adobe After Effects. Lalu, storytelling. Storytelling adalah story yang berarti cerita, telling yang berarti menceritakan. Konsep cerita biasanya berbentuk naskah dan akan direalisasikan dalam bentuk storyboard. Berikut merupakan karakteristik dari sebuah cerita: tema, penokohan, latar atau setting cerita, alur, dan gaya cerita. Lalu, visual storytelling. Visual storytelling terbagi menjadi 2, yaitu single image storytelling yang hanya menggunakan satu gambar, dan yang kedua adalah photo sequence storytelling yang terdiri dari beberapa gambar yang disusun membentuk alur cerita yang menarik.